Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar IPA. Kemarin bab 1 sudah kita selesaikan, maka kita akan beranjak ke bab 2. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Oke, bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan dan komponennya. Secara umum, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar individu atau di sekitar kita. Nah, segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang sangat kompleks, sehingga saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Kondisi ini membuat lingkungan selalu berubah. Perubahan itu disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Nah, lingkungan terdiri atas dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Seperti yang sudah kita ketahui ya, sudah dipelajari dulu di SD atau MI-nya, bahwa komponen biotik ini adalah komponen yang berisi dari makhluk hidup. Sedangkan komponen yang abiotik berarti komponen atau lingkungan yang tidak hidup. Ingat ya, tidak hidup, bukan mati. Karena nanti tidak hidup dengan mati itu memiliki makna yang berbeda. Oke, yang pertama kita bahas tentang komponen biotik, komponen makhluk hidup. Berdasarkan perannya atau berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi 3. Apa aja? Nah, yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri, atau disebutnya sebagai makhluk hidup autotrof, karena mampu membuat makanan sendiri. Contohnya yaitu semua jenis tumbuhan hijau, atau semua jenis tumbuhan yang mampu berfotosintesis. Contohnya ini ada gambar fitoplankton atau plankton yang berupa tumbuhan. Ada pisang, ada juga bayam merah. Meskipun warnanya merah, tapi dia tetap mengandung klorofil. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen merupakan kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, maka disebutnya sebagai makhluk hidup heterotrof. Kenapa nih golongan konsumen kok tidak dapat membuat makanan sendiri? Ya, karena mereka tidak bisa berfotosintesis, nggak bisa memproduksi makanan dari dalam tubuhnya sendiri. Seperti kita ini hanya mengolah makanan, nggak bisa melakukan proses pembuatan makanan di dalam tubuh. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, pemakan sayuran, contohnya ada kelinci. Kemudian ada karnivora, pemakan daging, contohnya ada elang. Dan omnivora, pemakan segalanya, contohnya adalah ayam. Nah, sekarang kalau kalian termasuk konsumen jenis apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Komponen biotik kelompok ketiga ada pengurai atau disebutnya dekomposer. Pengurai merupakan golongan makhluk hidup yang mendapat makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Berarti dia menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Mereka menguraikan senyawa organik yang ada pada sisa organisme menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil. Ya, di sini senyawa organik itu maksudnya adalah senyawa-senyawa penyusun makhluk hidup ya. Pada umumnya menyusun makhluk hidup.
Hasil penguraian ini berupa zat mineral yang akan meresap ke dalam tanah dan dimanfaatkan untuk menyuburkan tumbuhan. Contoh dari pengurai ada jamur dan bakteri. Komponen lingkungan yang kedua ada komponen abiotik, yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa komponen abiotik ini adalah komponen lingkungan yang tidak hidup. Ingat, tidak hidup, bukan mati. Oke. Nah, komponen abiotik terdiri atas benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya, suhu, topografi, iklim, batu, dan lain-lain. Intinya mereka-mereka yang ada di alam kita dan tidak memiliki ciri kehidupan. Nah, kalau kita ngomong ciri kehidupan, otomatis masih ingat bab 1 semester 1 kemarin ya, apa yang membuat sesuatu benda itu dikatakan hidup. Nah, komponen abiotik ini tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Tanah, air, udara, cahaya, suhu, mereka tidak bernapas, mereka tidak peka terhadap rangsang, mereka tidak mengeluarkan zat sisa, dan sebagainya. Topografi di sini maksudnya adalah letak suatu tempat atau daerah berdasarkan ketinggian tertentu. Nah, komponen-komponen abiotik ini sangat mempengaruhi komponen abiotik yang lainnya. Dan selain itu, mereka juga sangat mempengaruhi komponen biotik yang lainnya. Jadi, biotik bisa mempengaruhi abiotik, abiotik juga bisa mempengaruhi biotik. Contohnya apa? Ya, misalnya kita manusia sebagai biotik menebang pohon sembarangan tanpa tebang pilih, maka nanti otomatis komponen abiotik seperti tanah, keadaan air, bahkan suhu itu nanti pasti akan berubah. Kalau kita menebang pohon sembarang misal, nanti jadi longsor nanti berpengaruh sama kualitas airnya, ke tanahnya, dan sebagainya. Seperti itu ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan malas untuk selalu belajar dan berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.